Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Zakaria 5 ayat 1 demikian. Aku melayangkan mataku pula dan aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Saudara, penglihatan ke-6 ini berpasangan dengan penglihatan ketiga, yaitu kembalinya bangsa Israel ke negaranya. Namun, setelah Bait Allah dan kota Yerusalem dibangun kembali, bangsa itu masih perlu dimurnikan dari dosa-dosa yang masih melekat pada mereka. Gulungan kitab terbang yang dilihat Zakaria di sini adalah simbol hukuman Allah untuk memurnikan mereka yang terus berganjang dalam dosa tersebut dan pasti dilaksanakan pada saatnya. Ukuran gulungan kitab tersebut disebutkan yaitu 10 hasta lebarnya dan 20 hasta panjangnya. Satu hasta sekitar 45 cm. Jadi ukurannya cukup besar, yaitu 5 kali 10 meter. Maksudnya adalah hukuman Allah yang disimbolkannya itu dapat dilihat banyak orang. Tuhan menghukum secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi, walaupun mereka itu adalah umatnya. Jadi, jangan pernah berpikir karena kita adalah orang percaya, maka kita boleh melakukan apa saja yang kita suka dan kita bebas dari konsekuensinya. Sebaliknya, justru karena kita adalah orang percaya, kita seharusnya hidup sebagai anak-anak Allah, sebab untuk menebus kita dari dosa dan maut, Yesus Kristus telah mengorbankan diri sampai mati di kayu salib. Namun, jika kita sudah terlanjur jatuh ke dalam dosa dan membuat segalanya menjadi kacau, jangan putus asa, sebab tujuan hukuman bukan kehancuran, melainkan pertobatan, pemulihan, dan pertumbuhan. Pendeta Emeritus Daud Adi Prasetya menceritakan sebuah kisah tentang 2 orang kakak beradik yang tertangkap basah sedang mencuri domba. Sebagai hukumannya, dahi mereka dicap dengan huruf PD, singkatan dari pencuri domba. Sang kakak meninggalkan kampung halamannya dan akhirnya bunuh diri, sebab tidak tahan dengan pertanyaan orang tentang tanda di dahinya tersebut. Sebaliknya, sang adik walaupun mengalami hal yang sama, dia menerima semua itu sebagai konsekuensi, dan secara konsisten dia memperbaiki hidupnya dengan terus berbuat baik. Akhirnya hidupnya justru menjadi berkat. Jadi, betapapun dalamnya kita telah jatuh dan reputasi kita telah hancur, itu bukan akhir dari segalanya. Kita bisa datang kepada Tuhan apa adanya, mengakui dengan tulus dan jujur bahwa kita telah berbuat salah, bahwa kita telah mengacaukan segalanya dan tidak bisa memperbaikinya lagi. Bertobat, terima pengampunan dari Tuhan, ampuni diri sendiri, dan jalani segala konsekuensinya bersama Tuhan. Lakukan segala yang baik secara konsisten, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membuat segalanya indah pada waktunya. Amin.